Bukan tanpa alasan, Tuan Choi menerima Jungkook sebagai kekasih Yeon, meskipun anaknya itu masih sekolah. Jika melihat Jungkook, Tuan Choi jadi teringat dengan dirinya di masa muda. Nasib Tuan Choi sama seperti Jungkook, di mana dia adalah korban dari keegoisan orang tua. Bedanya, orang tua Jungkook sudah bercerai dan sekarang lebih fokus dengan keluarga baru mereka masing-masing. Sedangkan Tuan Choi harus merasakan kepedihan masa kecilnya karena apanya menikah lagi dengan wanita lain. Bahkan omanya sampai meninggal karena sangat sakit hati. Tidak terima dengan keadaan omanya, hubungan Tuan Choi dan apanya pun renggang. Tuan Choi lebih memilih hidup mandiri daripada harus hidup dengan oma dan adik tirinya yang sudah menghancurkan kebahagiaan keluarganya dan sudah memperlakukan dirinya dengan sangat buruk. Sampai apanya meninggal pun, hubungan Tuan Choi dan keluarga dirinya tidak berjalan dengan baik. Untung saja dia mempunyai wanita yang selalu ada di sisinya di saat terpuruk dan sekarang sudah menjadi istrinya. Ia yakin Jungkook juga sama sepertinya. Jungkook pasti sangat membutuhkan wanita yang selalu mendukung dan menemaninya melewati masa tersulit. Setelah perceraian kedua orang tuanya, dunia Jungkook hanyalah berwarna abu-abu. Namun, warna hidupnya menjadi cerah kembali saat pertama kali berkenalan dengan Yeon, adik kelas cantik yang menarik perhatiannya dan membuat jantungnya selalu berdebar saat di dekat Yeon. Hubungannya dengan Yeon juga memberikan warna lain dalam hidupnya, karena kedua orang tua Yeon sudah menyayangi dan memperlakukan Jungkook dengan sangat baik di saat orang tua kandungnya sibuk dengan keluarga baru mereka. 날 찾아와줘 불쑥 우린 들어가 움푹 그 안에 색blue 그 안에 그쳐는 우주 날 찾아와줘 불쑥 We fly We fly I can feel this void if you want it 내가 너무 들어가진 않을 테니 가슴이 졸리지 이 모습이 내게 보여주기엔 창피할 테니 다 펼쳐내고 dive in the blue dive in the blue with you dive in the blue dive in the blue with you 그리움도 외로움도 모든 걸 전부 쏟아내 I'll be fading out of mind 나를 숨기고 탓을 하지도 난 잘못된 걸 알아 그래도 난 네가 필요해 How do I live now? Where do I go now? Don't wanna live a lie Yeah 기나긴 너가 기나긴 밤속 기나긴 너도
Mereka pun akhirnya kembali mengerjakan tugas sekolah mereka, sebuah tugas tentang proyek kelulusan. Semua siswa berlomba untuk membuat tugas terbaik, karena tugas terbaik akan dipilih untuk tema kelulusan sekolah yang diadakan 2 minggu lagi. Sudah 3 jam mereka mengerjakan tugas dan hampir selesai. Namun Yuna selalu saja punya cara untuk menahan YN dan Yeri. Tentu saja Yuna sengaja agar YN tidak bisa menghadiri pertandingan basket Jongkook, pria yang dia sukai meskipun sudah menjadi kekasih temannya sendiri. Hampir puluhan pesan yang YN kirimkan untuk Jongkook, namun juga tidak mendapatkan balasan. Jika begini keadaannya, sudah dipastikan pria Jeon itu kesal dengan YN. Beberapa menit kemudian, senyum sumringah terukir di wajah YN saat mendapatkan balasan dari Jongkook. Namun, senyum itu kembali memudar ketika YN membaca isi pesannya. Setelah membaca pesan dari Jongkook, YN kemudian mencoba untuk menghubunginya. Namun sayang, nomor Jongkook sudah tidak aktif lagi. Jaehyun menghentikan langkahnya saat mendengar suara yang memanggil namanya. Ketika ia berbalik badan, seorang wanita cantik pun datang menghampirinya. YN sudah tidak peduli lagi dengan Yuna yang berusaha mencegahnya untuk tidak pergi. Tentu saja Yuna dibuat kesal, namun perasaan bahagia sedikit terbesit di hatinya saat mengetahui Jongkook tidak memberikan kabar untuk YN. Gadis itu senang jika ada pertengkaran di antara hubungan mereka. Sesampainya di rumah Jongkook, YN kembali dibuat bersedih. Tidak ada tanda-tanda penghuni di dalam rumah itu. Bahkan kekasihnya sama sekali tidak bisa dihubungi.
Tak berselang lama, notifikasi pesan kemudian muncul di ponsel YN. Pesan dari omanya yang mengharuskan YN untuk pulang ke rumahnya. Rasanya hari ini adalah hari sial untuk YN, kekasihnya yang tidak memberikan kabar, dan sekarang saat tiba di rumah, omanya pun tidak menampakkan batang hidungnya. Padahal sebelumnya, Nyonya Choi menyuruh YN agar cepat pulang ke rumah karena ada sesuatu hal yang sangat penting. YN menyandarkan tubuhnya di sofa. Matanya sudah sangat bengkak karena terus saja menangis. Tidak pernah Jungkook semarah ini dengan YN, sampai tidak berkabar sedikit pun padanya. Samar-samar telinga YN mendengar suara dari arah kolam renang rumahnya. Ia pun akhirnya bangkit untuk mencari tahu suara yang membuatnya sangat penasaran. Betapa terkejutnya YN saat melihat tersangka yang sudah membuat matanya bengkak ternyata ada di rumahnya dengan kedua orang tua YN. I can't give anymore. I can't live if living without you. I can't give. I can't give anymore. I can't live if living without you. Jungkook tertawa gemas melihat YN yang menangis karena ulahnya. Selama ini memang Jungkook tidak pernah bersikap acuh pada YN. Bisa dirasakan betapa sedihnya hati kekasihnya saat ini. YN terdiam mematung seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja Jungkook katakan barusan. 나 왜 이러니 너만 떠오르고 힘든 일에도 웃음만 나오고 대체 내게 무슨 짓을 했어 모두 이상하게 날 쳐다봐 감추려 해도 어쩔 수 없는 걸 멈추려 해도 그럴 수 없는 걸 하루 종일 가득해져버린 너를 이제 멈출 수 없는 걸 my God Cause you are my God. Tak bisa membendung rasa bahagianya lagi, tangan Jungkook kemudian mengambil sesuatu di dalam saku celananya. Sepasang cincin sederhana namun penuh makna yang akan ia berikan untuk YN dan dirinya sendiri. 좋을 텐데 모든 걸 다 준대도 바꿀 수 없고 모두 다 잃어도 괜찮은 난 이제 어떻게 지독하게 빠졌어 귀찮아졌어 너 아닌 일들은 Jungkook kemudian melepaskan pelukan YN. Tangannya menangkup wajah sang kekasih, lantas memberikan pecupan pada kening, mata, hidung, pipi, dan saat akan menuju bibir, wajah YN justru menghindar dan melirik kedua orang tuanya.
Spontan Jungkook dan Yeon melepaskan pelukannya. Mereka berdua kemudian menghampiri Tuan dan Nyonya Choi yang berdiri tidak jauh di depan.